Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, ataupun mungkin kadang itu tidak kita sadari ya, tapi itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita ya, atau mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita ya. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan coba bahas masalah tangga ya, tangga cantilever ya, atau tangga tanpa ada tanpa ada balok ya. Jadi cuma murni anak tangga saja. Nah, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan jangan lupa juga like, komen, share dan subscribe, karena subscribe atau berlangganan tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi ya, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman. Nah, di sini nanti kita coba teman-teman ya, bahas masalah tangga cantilever ya teman-teman ya, atau istilahnya tangga seperti ini ya teman-teman ya. Ini tangga single ya, atau kerennya ya mungkin tangga cantilever ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman ini ada tangga cantilever ya? Yang pertama teman-teman, memang ini untuk istilahnya untuk meminimalisirkan ruangan teman-teman ya. Jadi pertama ini untuk meminimalisirkan ruangan, jadi biar kelihatan ruangannya agak luas ya. Terus yang kedua teman-teman, ini adalah lantai 2 ya. Jadi ini lantai 2, jadi terus kemudian ini kita beranjak ke lantai 3 ya toh. Nah, ini kita pakai ini kenapa teman-teman? Ini salah satunya yaitu untuk mengurangi berat atau beban dari lantai 2 sendiri teman-teman ya. Jadi ini kalau kita harus pakai yang seperti umumnya ya, balok ya, balok tangga yang pada seperti umumnya itu sangat berat teman-teman. Itu sangat berat karena memang di sini tujuannya adalah memang salah satunya meminimalkan beban yang ada di lantai 2, karena memang fondasinya itu memang ada sedikit kesalahan teman-teman, jadinya dia agak turun ya. Kalau kita nanti tambahi berat maka ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa teman-teman untuk untuk bikin tangga ini teman-teman ya. Yang pertama teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Pertama teman-teman, di sini kita harus kasih balok ya teman-teman ya. Kita balok ya. Jadi ini tidak boleh langsung dia masuk ke dalam bata ya. Bata atau dinding ya. Tapi yang jelas adalah dinding ini ya teman-teman ya. Jadi sepanjang ini teman-teman, kemiringan ini harus dikasih beton teman-teman. Jadi balok ya. Jadi balok harus ada teman-teman. Jangan langsung dia ke dinding, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Pertama balok itu ada, terus yang kedua teman-teman, yang jelas ini dia pakai tulangan ya. Dia masuk ke balok itu tadi teman-teman. Jadi juga diikatkan dengan besinya dari balok yang ada di dinding ya teman-teman ya. Terus yang ketiga teman-teman ya, untuk ini ukurannya yaitu kurang lebih 30 cm teman-teman ya. Jadi 30 cm di sini bisa zigzag teman-teman. Jadi di sini bisa zigzag ya. Maksud saya memang dia zigzag ya. Di sini ada overlap ya. Overlap teman-teman, zigzag ya. Ini kurang lebih sekitar mungkin 5 sampai 7 cm ya mungkin teman-teman ya. Nah, terus kemudian teman-teman untuk jarak ya, ketinggiannya memang idealnya adalah sekitar tangga itu 20 cm teman-teman, tapi memang karena kita juga mempertimbangkan dari jarak dan ketinggian, memang itu tidak bisa kita capai teman-teman. Jadi di sini memang agak tinggi ya, istilahnya kurang ideal teman-teman. Nah, terus kemudian teman-teman, besinya sendiri, kalau besinya ini adalah besi single teman-teman.
Jadi besinya adalah besi single ya. Dia 3, jadi tidak double ya. Jadi cuma single teman-teman. 3 saja ya. 3 ini pakai besi 10 diameter 10 mili ya. Diameter 10 mili. Terus kemudian di sini jangan lupa teman-teman ya. Kalau masang seperti ini teman-teman ya, single seperti ini adalah cantilever. Besi itu harus kita taruh di atas teman-teman. Harus kita taruh di atas ya. Harus kita taruh di atas. Kenapa? Karena memang kondisinya bebannya itu yang terima di sini, yaitu beban tekuknya itu ketika ditekuk itu yang atas ya yang akan dapat beban ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang praktisnya kalau memang mau bikin seperti ini, itu tulangan tulangan ini ya, tulangan single itu ditaruh di atas ya, jangan ditaruh di tengah karena itu secara struktur itu tidak bagus teman-teman. Jadi itu kurang secara struktur, secara perhitungan struktur itu tidak sesuai dengan kaidah yang benar ya. Nah ini tadi ya teman-teman ya. Jadi bala yang pertama adalah balok, itu harus teman-teman. Terus kemudian yang kedua adalah besi ini kita pakai 3. Terus kemudian 3, terus ini lebar 30 dan tebelnya ini ya teman-teman ya. Jadi tebelnya ini sekitar 8 cm ya teman-teman. Ini sekitar 7 sampai 8 cm ya. Terus kemudian nanti ditambah Nah, ini teman-teman ya. Ini sebenarnya memang teman-teman, dia tidak karena desainnya desain dari cantilever teman-teman ya. Itu struktur beton sendiri itu memang bukan berarti kuat ya teman-teman. Ini contoh teman-teman ya. Ini saya coba ini ya, saya coba kurangi teman-teman ya. Saya longgarkan dulu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa ngecek ya, nanti ketika saya bebani, dia mesti akan ada lentur ya teman-teman ya, akan ada lentur. Bisa mungkin ya, dicek di sini ya. Nanti saya akan coba nanti dia akan pasti bergerak. Ya, bisa kelihatan teman-teman ya. Dia akan akan ada gerakan teman-teman. Ya, ini juga teman-teman. Mungkin bisa dicek ya teman-teman ya. Mungkin yang kedua ini ya, dia bisa agak maju sedikit kameramen. Nah, bisa ini teman-teman ya, kelihatan ya kalau mungkin ada getaran sedikit ya. Nah, dia ada getaran teman-teman. Nah, dia memang bisa seperti itu teman-teman, karena memang besi itu memang lentur ya teman-teman ya. Tapi memang itu masih kuat. Tapi kalau istilahnya kita kasih beban kejut terus-terusan, itu akan jadi bahaya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa kita share kali ini. Masalah strukturnya sendiri teman-teman. Ya, ini mungkin bisa dicek lagi ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini teman-teman. Ini dia memang agak bergetar ya, karena memang ini adalah cantilever teman-teman. Kalau dikasih beban kejut seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah kita akan coba ilustrasikan secara gambar tentang tangga cantilever ya, atau tangga gantung ya. Nah ini teman-teman, jadi ini kurang lebih ilustrasinya atau gambarnya ya. Jadi untuk ukuran dimensi berapa anak tangga, mungkin itu kita bahas ya, untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Nah yang jelas teman-teman, untuk tangga cantilever sendiri ya, nah ini seperti apa teman-teman. Jadi yang pertama itu harus ada ini teman-teman ya, baloknya ya, balok yang miring ini ya, ini yang warna beton ini. Nah ini kalau kita misalnya kita hide dulu ya, jadi posisinya adalah seperti ini teman-teman. Ini harus ada teman-teman ya. Kalau tidak ada maka ini akan sangat bahaya sekali kalau kita langsung ke tembok teman-teman. Nah terus kemudian teman-teman, secara ukuran sendiri ya. Nah ukurannya ini adalah 30 cm teman-teman, atau 300 mili ya, 30 cm. Maka balok miringnya ini harus bisa mencakup semuanya teman-teman ya. Jadi ini harus bisa mencakup semuanya. Nah ini berapa, ini juga tergantung dari
kemiringannya. Kalau semakin logikanya harusnya sih kemungkinan paling besar itu adalah 35 sentian ya, paling besar, tapi itu tergantung disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, terus kemudian teman-teman, ini 30 mili, terus kemudian ini tebal untuk yang di depan ya teman-teman, 7 cm teman-teman. Jadi ketebalannya 7 cm, tapi teman-teman untuk yang belakang itu harus lebih harus lebih tebal ya, karena bentuknya adalah cantilever, maka harus lebih tebal. Nah, lebih tebalnya adalah ini pakai dimensi 10 cm. Nah, 10 cm sehingga memang karena yang namanya cantilever atau gantung ya, atau balok gantung, atau istilahnya ini kita ngomong tangga gantung, itu yang bekerja adalah sebenarnya adalah pertemuan antara ini teman-teman. Jadi pertemuan ini. Nah, ini gaya yang terjadi teman-teman, gaya yang nantinya gaya struktural yang akan ditumpu ya. Jadi ini kekuatannya itu ada di belakang sini teman-teman, pertemuan itu. Nah, terus kemudian teman-teman, tadi sudah ukurannya 30 sama ketebalan 7 sama nanti kita akan coba cek ini ya. Nah, ini untuk masalah besi teman-teman. Nah, ini besinya ya, ini besi ini sebenarnya harus ditaruh di atas ya teman-teman, harus ditaruh di atas, bukan istilahnya bukan di bawah ya, tapi istilahnya dia harus dianukan di atas. Nah, di atas ini berapa teman-teman? Ini kita pakai istilahnya 2 cm ya. 2 cm itu adalah tebal selimutnya ya, atau tebal covernya, tebal selimutnya itu 2 cm. Jadi berarti ini itu harus ditaruh maksimal itu ya di bawah 2 cm itu ya. Oke, nah untuk tulangannya sendiri teman-teman, kita coba cek dulu ya. Nah, ini tulangannya seperti ini teman-teman ya. Jadi tulangannya itu adalah pakai diameter 10, jumlahnya 3. Nah, jumlahnya 3, terus kemudian ini ada tulangan cuman pembagi saja ya. Ini tulangan pembagi, ini pakai diameter minimal saja 6 mili. Terus kemudian 6 mili jaraknya yang mungkin 150 boleh, mungkin juga 200 boleh. Ini ada 5 ya, mungkin dibuat 5 atau buat 4 juga boleh teman-teman. Jadi cuma tulangan ini aja ya, karena sebenarnya tulangan yang dikebalnya adalah tulangan yang memanjang ini ya. Nah, ini semakin besar semakin bagus, cuman posisi yang sekarang ada adalah pakai diameter 10, jumlahnya 3. Oke teman-teman, jadi gambarannya seperti itu untuk tangga cantilever atau tangga gantung yang ada sekarang ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share ya. Nanti mungkin kita akan coba bahas masalah railingnya teman-teman ya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Junet 47.